One Love itu singkatan kesetiaan sebenarnya, Oh gitu. ya, satu cinta. Jadi saya mengharapkan pelanggan-pelanggan dari One Love tersebut cukup dengan produk satu ini yaitu One Love itu One Love udah udah, akan setia. Masya Allah. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari, Ya. One Love, apa kabar nih? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mas, Alhamdulillah. cerita dulu nih, mungkin Oke. biar teman-teman sahabat Bikonaah ini mengenal sosok Mas Ari. Silakan Mas, tafadhol. Oke, perkenalkan nama saya Ari Susanto. Kalau saya sebenarnya asalnya dari Banjarnegara, Jawa Tengah, dan di Tasikmalaya itu sejak tahun 2010. Udah lama? Ya, ya lumayan. Berarti udah 13 tahun. 13 tahun. Iya, itu. Terus usaha apa nih sekarang Mas? Ini. Kalau usaha saya bergerak di bidang alas kaki, tapi sekarang alhamdulillah udah menambah ke tas, terus Produk-produk lain selain itu? ya, berarti tapi masih berhubungan dengan kreasi kulit seperti itu. Oh, jadi kreativitas craft di kulit yang Iya. selain sepatu, tas, Iya. dan Betul. Iya. Gitu. berdiri sejak kapan nih Mas usaha? Kalau Kalau- untuk saya awal merintis itu tahun 2012, tetapi kalau untuk One Love ini sendiri saya mulai dari tahun 2016, tepatnya itu tanggal 26 26 bulan Agustus. 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 Iya. Oh, pas banget ya 2016 baru mulai. Jadi sebelum 2016 apa tuh kegiatan? Diawalin saya itu melihat di Tasikmalaya begitu potensi seputar alas kaki, ya. Saya coba keliling-keliling di sekitar Tasikmalaya, ternyata banyak banget para pengrajin gitu kan. Saya coba foto-foto produk, tapi sebenarnya kayak iseng gitu kan. Tapi pada dasarnya saya suka terhadap alas kaki. Lalu selanjutnya saya coba diiklanin bukan iklan ya, lebih cenderungnya share di Facebook. Facebook. Oh, sosial Ternyata media nih. antusiasnya luar biasa Oh, sampai tahun 2015 saya masih manual-manual gitu kan. Lewat sosial media gitu. Ya, berjalannya waktu saya coba membuat brand yang Tadinya brand orang berarti. campur, ya betul, Oh, brand campur. orang campur, dan lama-kelamaan kami melihat produknya kurang terjaga karena kita menginginkan kualitas yang lebih, ditambah lagi ya ingin lebih sustain ya, jangka panjang. Kita memutuskan untuk membuat brand. Jadi 2016 itu. 2016, iya betul. Idenya gimana nih filosofi One Love nih? Iya, saya menginginkan kesetiaan dari pelanggan kan. Oh, Jadi One Love itu singkatan kesetiaan sebenarnya, Oh, gitu. ya, satu cinta. Jadi saya mengharapkan pelanggan-pelanggan dari One Love tersebut cukup dengan produk satu ini yaitu One Love itu udah akan setia. Masya Allah. Wah, alhamdulillah tadi udah dibahas Mas Iya. Ari mengenai perjalanannya usaha dari 2016. Mengenai bahan baku ini Mas, itu Iya. semua produk lokal Iya. Indonesia atau bagaimana? Kalau bahan baku kita lebih cenderung belanja di toko sekitar Tasikmalaya, sebagian juga di Lokal ya? Bandung, dan untuk bagian sol alias ini kebanyakan produk lokal. Lokal ya? Produk lokal. Bahkan Tasikmalaya juga kita sebagian sudah banyak yang memproduksinya ya. Jadi Iya. insya Allah di Tasikmalaya untuk kebutuhan produk alas kaki insya Allah kita udah tidak kesulitan dalam. Masya Allah. Iya. Bangga nih ya sebagai Betul. orang Indonesia ya. Iya, kita betul. punya produk yang bisa dibanggakan. Betul banget. Dan ini Mas, kan bentuknya gimana itu? Di pengiriman sistemnya atau Oh, iya. langsung ke toko bahan baku atau Iya. nanti Mas? Awalnya saya tuh ketika masih serba sendiri ya, ya saya belanja saya serba sendiri, ke Bandungnya serba sendiri. Alhamdulillah untuk sekarang kita udah ada manajer SCM, Supply Chain Management. Oh, Masya Allah. Jadi alhamdulillah dari sekarang buffer stoknya, safety stoknya semua udah diatur dengan bisnis proses yang alhamdulillah
sekarang sudah bisa mengetahui kebutuhan kita per hari berapa, 1 minggu berapa, untuk 1 tahun juga. Oh, Jadi ada forecastingnya seperti itu oh sih. gitu. Jadi sistemnya udah jalan nih Mas ya? Alhamdulillah dalam waktu dekat ini kami telah memiliki manajer SCM tersebut, sehingga sangat membantu banget untuk di pihak kami. Wah ini hebat banget nih. Berarti sistem manajemennya udah jalan. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Yeah. Mas, tadi kan udah diceritain, ternyata kita produk dalam negeri nih ya, Yeah. lokal, bahan baku juga udah ada di sekitar. Iya, iya. Terus ini gimana? Pengen tahu nih, dulu 2016 ya, mulai itu, gimana suka duka nih dalam mencari pelanggan, kan itu mulai dengan brand baru gitu. Iya. Kalau dari tahun 2016, dari sebelumnya juga kita memang merintis secara organik ya, dari menggunakan media sosial, foto juga ketika itu masih manual gitu kan. Ternyata kita itu mengambil foto, video di pengrajin gitu secara natural. Ternyata itu menjadi nilai tambah ya. Ternyata itu menarik buat mereka untuk melihat konten-konten kita gitu kan. Nah dari situ tuh ternyata membuat banyak pelanggan yang tertarik ya, karena memang kita itu memunculkan dengan secara natural gitu. Nah dari situ tuh kita banyak banget calon reseller yang masuk ke kita. Jadi memperbanyak reseller pertama kali ya. Nah dari situ tuh kita juga sering kehilangan pelanggan karena kita kurang profesional ya. Barangnya nggak terkontrol dari sisi kualitas, ditambah lagi kadang ada kadang enggak, karena nggak stabilnya produksi. Jadi menantang nih buat saya untuk bagaimana nih untuk membuat produk sendiri. Nah dari situ kami coba meng-hire atau merekrut pengrajin lokal, lalu kita bangun. Nah dari situ juga kami memiliki pelanggan-pelanggan yang loyal kan, bahkan pelanggan-pelanggan yang lama kembali lagi untuk ya setelah mungkin lebih enak ya dalam berbisnis seperti itu. Jadi banyak sih reseller-reseller seperti itu. Nah, dari situ barulah terbentuk sistem ya yang sekarang berjalan. Iya betul. Ini hebat banget tadi sempat sistemnya udah jalan. Gimana Mas sistem-sistem yang untuk persiapan untuk produknya yang bertahan? Jadi awalnya saya juga nggak begitu mengetahui tentang seluk-beluk bisnis ya. Jadi bagaimana mengatur manajemen produksi, ditambah lagi manajemen tim. Kita turnover para operator itu tinggi banget. Jadi nggak cocok dengan kita. Tapi lama-kelamaan kami berpikir ini kan, ini problemnya di mana. Dari situ saya mencoba melakukan coaching ya terhadap tim-tim kami, terhadap saya juga. Saya mempelajari bagaimana mengelola manajemen bisnis yang baik, manajemen time, personal productivity. Ternyata saya menemukan banyak kelemahan di One Love tadi gitu kan. Nah, dari situ saya juga mendapatkan ilmu baru yang mungkin sekitar 2 tahun ini ya. Waktu pandemi itu kita manfaatkan untuk belajar. Waktu kemarin jadi produksi mungkin stop, tapi ada ilmu, Masya Allah nih, ada ininya. Jadi ketika pandemi kita sempat was-was juga ya kan. Nah dari situ tuh kita manfaatkan untuk belajar, tim-tim kita sekolahin lagi bagaimana mengenal tentang kita memiliki 4 divisi yang sekarang. Divisi SCM, operasional yaitu produksi sekitar sini, sudah tahu manajemennya. Kelihatannya jadi dalam satu rumah produksi ya, digabungkan. Udah, karena tadinya kita nggak tahu, bisnis proses kita nggak tahu, end-to-end proses juga nggak tahu, tapi alhamdulillah dengan hadirnya manajer operasional, sekarang jadi kita udah mulai tertata nih rapi bagaimana produksi. Kita memiliki sebuah goal ya, faster, better, cheaper, seperti itu. Masya Allah. Jadi udah sistemnya udah jalan ya. Iya betul. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi udah ceritain sistemnya udah jalan ya Mas ya. Terus kemudian terintegrasi dalam satu building gitu. Produksi segala macam. Nah ini
bisa cerita sedikit nggak Mas, kok bisa dibuat seperti itu? Gimana tuh kok? Ya, awalnya juga kita tempat terpisah, tempat produksi, baik itu bagian upper, bagian assembling, ya kan, sewing terpisah. Untuk sekarang kita jadikan satu tempat dan cuma yang membedakan itu tempat para admin. Kita kantornya berbeda, yang terpisah dan itu khusus untuk perempuan. Itu para admin-admin yang menerima order ya dari mitra-mitra masuk langsung ke admin. Nanti dari admin nanti langsung akan di follow up ke bagian admin produksi yang khusus laki-laki semua. Jadi di sini kita khusus untuk laki-laki semua. Semua produksi ya. Iya betul. Jadi menarik ya. Jadi alurnya sudah ada ya. Udah. Itu hasil Mas Ari selama pandemi mempelajari ya. Betul. Nah itu kalau jam buka nih Mas. Buka tutup jam berapa? Kalau kita memiliki standar jam kerja dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Tetapi kita mempersilahkan buat tim-tim kita yang bekerja mulai dari jam 7. Jadi kami akan memberikan apresiasi kepada mereka yang memulai dari lebih awal seperti itu. Jadi nanti supaya pulang juga lebih awal. Nah, nanti setiap sekitar jam duhur itu salat duhur sekitar jam 12 kita istirahat semua. Wajib. Maka untuk menyeragamkan semua, kita ada satu kebijakan yang mungkin ini bisa dikatakan lucu ya. Kita harus mematikan listrik ya. Oh gitu, turun. Jadi dimatikan dari itunya ya, pusatnya kita matikan supaya apa? Kita memiliki kekompakan bersama. Jadi datang ke masjid. Jadi Masya Allah. Ya, jadi seperti itu asar kita matikan. Jadi udah pasti gelap. Udah nggak ada sumber daya, kita pasti mau nggak mau pasti datang ke masjid bersama-sama seperti itu. Jadi ibadah juga memang. Iya. Dan kalau untuk pulang, goal kita adalah jam 5. Sampai jam 5? Jam 5, tetapi karena ini masih belum selesai semua ya, sistem belum terbangun semua, jadi kadang-kadang kita juga masih mempersilahkan tim-tim kita untuk bekerja sampai biasanya jam 8 malam. Jam 8 malam. Tetapi kami juga memberikan batasan jangan 1 minggu full untuk keinginan mereka sih lembur ya. Lembur. Tapi kita mengingat bahwa personal productivity itu perlu dijaga. Jadi bisa aja mereka itu akan kerja terlalu larut, tapi nanti ujung-ujungnya sebenarnya sama kok. Jadi jam 8 sampai dengan jam 5 insya Allah sama hasilnya. Sama ya. Iya seperti jadi, itu. Dan ini juga bagus buat karyawan, jadi ada waktu buat keluarga. Iya betul. Gitu. Jadi waktu untuk keluarga ada, ditambah lagi ya tentu di rumah mungkin yang udah punya cucu bisa. Iya, Masya Allah. Gitu. Barakallah. Terus begini Mas, tadi diceritain juga sistem, terus jam sudah berjalan nih lumayan nih 2 tahun kalau perhitungan kira-kira dalam selama pandemi lah sistem seperti itu. Nah itu sekarang karyawan ada berapa total untuk termasuk yang produksi? Kalau untuk tim produksi kurang lebih sekitar 63, baik itu yang di dalam ataupun yang di luar. Karena sebagian memang ada yang belum bisa bekerja di sini, yang harus dibawa ke rumah. Untuk tim admin perempuan kurang lebih sekitar 12, kalau untuk yang laki-laki sekitar 8 admin. Ya, itu khusus ini admin. Beda ruangan ya? Beda tempat. Oke, Mas tadi udah dibahas semua nih. Akhirnya One Love punya integrated one system lah yang bagus, manajemen yang baik. Bisa nggak nih Mas Ari kasih tips lah buat sahabat di Qanaah yang mau buka usaha atau bisa mengambil ibrah dari antum? Dari akhir-akhir ini saya belajar gitu kan, studi kasus di kami juga, terus kita juga sering komunikasi dengan beberapa pengrajin juga gitu kan. Dan poin yang penting yang mungkin bisa di-share ya. Ini saya punya istilah ini PEL gitu ya kan. PEL itu planning, eksekusi, learning gitu kan. Planning itu di awal kita siapkan. Jadi di dalam 1 tahun itu ada 4 kuarter. Kuarter pertama
kita udah punya planning. Kuarter kedua, ketiga juga udah planning. Dari satu kuarter tersebut kita turunkan menjadi planning bulanan. Dari bulanan tersebut kita turunkan menjadi planning mingguan juga, yang akhirnya planning per hari itu udah ada gitu. Nah, setiap planning tersebut nanti kita akan eksekusi. Jadi mengeksekusinya itu sudah sesuai dengan planning, supaya kita nggak terlalu melebar ke sana kemari. Goal kita juga akan fokus, akan kita ukur seperti itu. Tentu nggak semudah membalikkan telapak tangan untuk mendapatkan goal tadi gitu kan. Tapi setidaknya dengan adanya planning itu salah satu pola sukses lah gitu kan. Nah, dengan eksekusi tersebut, dengan adanya planning, nah terakhir dengan namanya evaluasi ya, atau learning tadi. Nah, dalam 1 minggu akan kita evaluasi, akan menjadikan learning, lalu untuk membuat planning minggu depan. Begitu juga bulanan, dari 1 bulan tersebut yang udah kita planning, yang udah kita eksekusi, nanti jadikan evaluasi, jadikan learning untuk bulan berikutnya. Begitu juga kuarter, seperti itu sih. Jadi ada siklus ya, muter. Jadi planning, eksekusi, learning, terus seperti itu. Itu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya, siapa tahu, karena memang untuk sekarang ini kita harus sangat lincah ya. Karena perubahan yang begitu sangat cepat, teknologi begitu sangat cepat ya kan. Jadi kalau learningnya sedikit berkurang, planningnya itu bisa meleset. Apalagi nanti masuknya ke eksekusi. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Mas Ari atas ilmunya. Ini pengalaman antum luar biasa. Membuat brand sendiri yang insya Allah ini majulah ke depannya dan membawa kemaslahatan buat yang para karyawan ya. Tadi alhamdulillah diajak beribadah yang baik juga. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita ambil ibrohnya hari ini dari Mas Ari Susanto, pemilik produk One Love, alas kaki sendal, dan sekarang tas juga ya Mas ya. Tas juga gitu. Dan semoga apa yang dijalankan sekarang menjadi wasilah juga antum untuk bisa lebih baik dan menuju surganya Allah insyaallah. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.